Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini berarti kalau dilihat-lihat, pemain yang value-nya paling meningkat Marcus Thuram sama Lautaro ya, di kisaran 40 juta. Tapi paling gokil Thuram sih, direkrut dengan biaya 0, sekarang harganya di kisaran 85 juta aja. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau update beberapa kabar menarik dari sang juara Italia, tim kesayangan kita, Inter. Begini teman-teman ceritanya. Jadi beberapa hari yang lalu, seperti yang sudah gue sampaikan ya di konten sebelumnya, bahwa Inzaghi dan manajemen telah bersepakat untuk satu nama yang akan diincar Inter sebagai penyerang musim depan, yaitu adalah penyerang Bolonya Joshua Zirkzee. Nah lalu beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Inzaghi kembali bersepakat dengan manajemen ya untuk satu nama yang akan diincar musim depan, yaitu untuk posisi kiper. Inter akan mengincar pemain asal Brazil bernama Bento Matheus Krepski atau yang biasa dipanggil dengan Bento. Gazeta membuat berita seperti ini. Inter telah memilih Bento sebagai kiper masa depan. Operasi ini harus segera diselesaikan untuk menghindari situasi seperti Visario musim lalu. Aduh, jadi teringat Visario kita diambil oleh Tottenham ya teman-teman. Lalu Gazeta juga bilang begini. Manajemen Inter telah bekerja dan merencanakan musim panas mendatang, dan salah satu nama yang sudah final yaitu kiper asal Brazil Bento Matheus Krepski atau yang dikenal sebagai Bento. Atletico Paranaense, klub pemilik sang kiper, meminta uang sebesar 20 juta dan akan ada persaingan dari tim-tim Liga Inggris. Apakah Bento akan menjadi hadiah pertama bagi Inzaghi untuk Scudetto di musim ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita masih harus menunggu beberapa pertemuan yang sudah direncanakan dalam waktu dekat. Menurut La Gazzetta, teman-teman, Bento adalah sosok kiper yang berani tetapi kadang-kadang berlebihan. Dia reaktif meskipun memiliki fisik yang besar. Tinggi Bento adalah 190 cm, tetapi dia sangat cepat dalam bergerak. Bento adalah contoh evolusi dari akademi kepelatihan kiper Brazil yang telah memberikan kita buah-buah yang sangat bagus di posisi kiper, seperti halnya Alisson dan juga Ederson. Lalu kemudian di sini dituliskan, ide dari perekrutan ini adalah menempatkan Bento di samping Sommer untuk mempersiapkannya menjadi kiper utama di tahun depan. Hal ini mirip dengan proyek yang dimiliki Inter musim lalu, yaitu menduetkan Visario dengan Sommer. Akan tetapi karena terlambat menjual Onana ke Manchester United, akhirnya Tottenham lebih cepat dalam menyelesaikan proses transfer dengan Visario. Situasi pada hari ini tidak jauh berbeda dengan musim lalu. Faktor penentu bagi transfer Inter adalah waktu. Begitu juga bergantung dari kemampuan Inter mendapatkan uang-uang dari penjualan kecil, yaitu mendapatkan uang dari Zanotti hingga Oristanio dan juga Van Husen hingga Esposito. Nah, ini kalimat paling pentingnya teman-teman, ada di bagian akhir artikel ya. Di sini dituliskan, dan jika tidak berhasil, kita dapat melihat kembali kata-kata Ausilio kemarin, yaitu kita masih memiliki opsi untuk mempertahankan Audero. Menjaga opsi ini tidak dapat diabaikan. Aduh teman-teman, jangan-jangan terjadi seperti musim lalu ya. Jauh-jauh mikirin Visario, Trubin, ujung-ujungnya Audero. Jangan-jangan nih di musim ini sama juga nih. Kita udah berpanjang lebar membahas tentang Bento, ujung-ujungnya Mulyadi lagi. Ini sebetulnya artikelnya sangat panjang teman-teman, tapi kalau mau diambil intinya adalah Inter harus bergerak cepat ya untuk membungkus Bento karena ada persaingan dari tim-tim Liga Inggris. Lalu kemudian inti lainnya dari artikel ini adalah Inter memiliki proyek ya, memiliki ide untuk menduetkan Sommer dengan Bento. Jadi Bento disuruh untuk belajar dulu dari Sommer selama 1 tahun dengan harapan di tahun depan Bento siap menjadi kiper utama. Nah sebetulnya ide ini sudah ada sejak musim lalu ya, Yann Sommer sebagai kiper utama. Lalu Inter mencari murid nih untuk mencari duetnya Yann Sommer. Sebetulnya di musim lalu ada nama Visario dan Trubin, tetapi akhirnya keduanya gagal bergabung. Sebetulnya teman-teman, ide menduetkan kiper senior dengan kiper junior sudah terjadi sejak musim sebelumnya, sejak era Handanovic dan Onana. Dan bahkan saat itu sangat amat berhasil ya. Onana tidak perlu menunggu 1 tahun untuk bisa menjadi kiper utama.
Onana melejit dengan cepat ya. Cuma membutuhkan setengah musim untuk menggeser Handanovic. Nah, berkaca dari kejadian Handanovic dan Onana, ini berarti sebetulnya Bento tidak perlu menunggu sampai dengan satu musim ya untuk menjadi kiper utama Inter. Kalau Bento bisa membuktikan kepada Inzaghi ya saat latihan bahwa dia adalah kiper yang bagus, tidak mustahil bahwa Bento bisa segera menjadi kiper utama Inter, menggeser Sommer di pertengahan musim. Dan bahkan menurut gua ya teman-teman, bisa aja Bento langsung menjadi kiper utama Inter sejak awal musim. Gua mencoba berkaca kejadian belasan tahun yang lalu ketika Inter memiliki dua kiper hebat, Toldo dan Julio Cesar. Saat itu situasinya kurang lebih sama. Julio Cesar diminta untuk berguru ya kepada Toldo dengan harapan di tahun berikutnya Julio Cesar bisa menjadi kiper utama Inter. Tetapi ternyata di pramusim saja Julio Cesar langsung menunjukkan bahwa dia punya kualitas lebih baik dibandingkan Toldo. Akan tetapi luar biasanya Julio Cesar hanya membutuhkan waktu di pramusim saja untuk membuktikan diri bahwa dia memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan Toldo. Sehingga akhirnya Julio Cesar tidak membutuhkan waktu untuk berguru selama satu musim ataupun setengah musim ya. Dia langsung menjadi kiper utama Inter sejak Giornata pertama. Nah, menurut gua Bento punya potensi seperti itu ya. Kalau dia mampu membuktikan diri sejak pramusim, maka tidak mustahil Bento langsung menjadi kiper utama Inter di musim 2024-2025. Dan menarik ya teman-teman, ini keesok harinya Corriere dello Sport melaporkan Bento telah mengatakan iya kepada Inter. Kiper asal Brazil ini akan menjadi rekrutan pertama setelah Taremi dan Zelensky. Bento menjadikan Inter sebagai prioritasnya. Musim panas yang lalu, dia telah mendapatkan janji dari klub Atletico Paranense untuk melepasnya di akhir musim. Aduh, sebetulnya teman-teman, gosip tentang Bento ini ya, berita bahwa Bento sudah mengatakan iya kepada Inter, sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu ya. Ya, semoga berita yang kali ini benar ya teman-teman. Berhubung Inter mendapatkan Scudetto, ini kan berarti Inter akan menjadi daya tarik bagi pemain-pemain di luar sana untuk berkarir di Inter. Sekaligus dengan mendapatkan Scudetto, duit Inter pasti lebih banyak. Jadi ya elah 20 juta untuk membeli Bento harusnya bisa lah. Nah, ngomong-ngomong soal duit yang didapatkan Inter ya setelah meraih Scudetto, ini nih ada berita dari Gazzetta teman-teman. Gazzetta bilang begini, Scudetto Inter senilai 250 juta euro, yaitu dari hadiah sponsor, liga, UEFA, iklan, hingga jersey terbaru dengan bintang kedua di atasnya. Inter sedang menuai kesuksesan dari gelar sejarah ini. Diperkirakan bahwa hadiah yang dikumpulkan dari sponsor dan peningkatan value dari brand Inter akan mencapai 16 juta euro. Selain itu, tim pemasaran menargetkan penjualan jersey di musim ini sebesar 50 juta, yang berasal dari penjualan 150 ribu unit jersey. Lalu di musim depan, jersey bintang 2 akan diproduksi sebanyak 200 ribu unit. Wah, gokil, lebih banyak 50 ribu unit dibandingkan musim ini teman-teman. Yang mana sudah banyak yang antri memesan dengan kisaran uang total 25 juta. Gokil teman-teman. Lalu di sini juga dituliskan terdapat 23,4 juta akan didapatkan dari Liga Italia Serie A berasal dari hak siar TV yang sudah dijamin untuk siapapun yang memenangkan Scudetto. Lalu ditambah lagi 10 juta dari UEFA sebagai pemenang liga di Eropa. Gokil teman-teman. Jadi kalau di total-total Inter gara-gara Scudetto nih akan mendapatkan uang sebesar 250 juta. Gue jadi ingat di musim lalu Inter gara-gara masuk final Liga Champion kita mendapatkan uang total kurang lebih 100 juta ya. Nah di musim ini naik 150 juta nih jadi 250 juta. Harusnya dengan uang sebesar ini kita untuk membeli pemain nggak perlu jual-jual dulu nggak sih? Ini uang kita udah banyak banget anjir, 250 juta. Kalau dengan pendapatan 250 juta aja kita masih harus jual pemain, gue jadi mikir ini uang pemasukan tuh sebetulnya pada lari kemana sih? Lalu kemudian teman-teman, di sini La Gazzetta juga memberitakan bahwa dengan meraih Scudetto, Inter bukan hanya meningkat dari sisi penjualan jersey, bukan cuma dari sisi iklan ya, tetapi juga value pemain-pemainnya meningkat drastis. Di sini dituliskan Hakan Calhanoglu sebelumnya value-nya cuma 30 juta. Sekarang jadi 50 juta teman-teman. Lalu Lautaro Martinez dari 80 juta menjadi 120 juta. Bastoni dari 50 jadi 70. Marcus Thuram dari 30 juta doang jadi 85 juta. Lalu kemudian Nicolo Barella sebelumnya value-nya 70 juta, sekarang jadi 85 juta sama kayak Marcus Thuram. Ini berarti kalau dilihat-lihat pemain yang value-nya paling meningkat Marcus Thuram sama Lautaro ya, di kisaran 40 juta.
Tapi paling gokil Thuram sih, direkrut dengan biaya 0, sekarang harganya di kisaran 85 juta anjir. Ini sih rasanya mustahil banget ya Zhang tidak menjual Thuram. Gila, 85 juta dari 0 loh. Dari kita mendapatkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, sekarang kalau dijual mencapai 85 juta. Kayaknya dengan otak bisnisnya Zhang ini harusnya udah pasti jadi uang sih di akhir musim nanti. Oh ya teman-teman, Cerewetin Inter hari ini spesial dipersembahkan oleh Bos ya. Untuk teman-teman di sini yang sedang mencari spare part untuk kendaraannya, khususnya untuk spare part mobil, langsung aja belanja di TikToknya Bos ya. Linknya gue cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian lanjut berita yang berikutnya untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ini ada kejadian menarik ketika parade juara ya. Markus Thuram melihat sebuah video. Di situ ada seorang anak mengenakan jersey Inter, tapi jersey yang lawas, jersey yang lama. Nah itu harusnya jersinya bertuliskan nama Lukaku, tetapi nama Lukakunya ditempel pakai silotip lalu diganti pakai nama Thuram. Nah lalu setelah melihat video tersebut, ini Markus Thuram memposting di Instagramnya ya, meminta netizen untuk menghubungkan si anak dengan dia, meminta untuk dicarikan mana nih si anak, mau gua kasih jersey yang baru yang bertuliskan nama Thuram beneran, gak usah pakai disilotip. Nah lalu kemudian si anak akhirnya ditemukan, kemudian diwawancarai oleh Di Marzio. Si anak ngomong begini, akulah yang dicari oleh Thuram, aku telah mengirimkan pesan kepadanya semalam pada hari Selasa, dan Thuram telah menjawab, aku harus memberimu bajuku. Baju itu sebetulnya bukan milik saya. Saya mengambilnya dari rumah teman sebelum berangkat untuk pawai. Lalu kemudian saya ambil silotip dan saya tulis nama Thuram. Saya sudah mengembalikan baju itu setelah pergi berpesta. Waduh, beruntung banget itu dia ya teman-teman. Apa kita juga harus pakai jersey aneh-aneh nih biar dapat sponsor baju? Lalu teman-teman, ini terkait jersey baru, Gazzetta mengatakan fans-fans telah datang ke Interstore di Milano untuk membeli seragam baru musim depan. Yang mereka cari adalah jersey dengan 2 bintang di lambang klub. Akan tetapi tanggapan dari Interstore adalah belum siap. Jawaban belum siap adalah respon umum dari Interstore, karena berdasarkan kesepakatan dengan Nike, seragam baru memang baru akan diluncurkan pada bulan Juli nanti, tepat saat pertandingan persahabatan pertama Inter di musim yang baru. Dan kemudian di akhir Juli, Inter akan terbang ke Tiongkok untuk mengikuti turnamen pramusim. Jadi untuk teman-teman yang banyak ngechat gua nih, banyak yang DM gua nanya, sudah ada belum bang jersey Inter yang baru yang pakai bintang kedua? Jawabannya belum ya teman-teman. Karena ini ya, berdasarkan La Gazzetta bahwa Inter baru akan merilis jersey barunya di pertandingan pertama persahabatan ya, yaitu di akhir bulan Juli. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.